Oke, topological sorting ini bedanya dengan yang MST, namanya sorting ya. Jadi nanti yang dimaksud dengan topological sorting ini adalah urutan dari vertex-vertex dari sebuah graf. Ya, jadi nanti vertex kalau kita mengatakan urutannya vertex A, vertex B, berarti ada path dari A ke B. Jadi topological sorting ini hanya bisa dilakukan untuk graf yang berarah. Di samping itu dia juga hanya bisa dilakukan untuk graf yang asiklik, tidak siklik, tidak membentuk siklus. Jadi yang aturannya ya. Jadi grafnya harus asiklik dan dia merupakan graf yang berarah. Contohnya seperti ini, dalam kasus ini adalah kita punya graf untuk urutan mata kuliah yang harus diambil. Seperti itu. Oke. Kita lihat di sini dia tidak siklik, jadi dia berupa graf yang asiklik. Kemudian mungkin kamu bisa cari contoh yang lain. Ini contohnya dalam sebuah web misalnya urutan-urutan untuk mengakses suatu page gitu ya. Kemudian contohnya ini, contoh yang lain adalah misalnya ini langkah apa ini, memasak ya, membuat telur apa ini seperti itu. Nah, itu beberapa contoh kalau kita memiliki graf yang berarah. Nah, bagaimana topological sort itu akan dilakukan? Kita perlu biasanya perlu bantuan DFS meskipun harus dimodifikasi ya, jadi prosesnya memakai search. Nah, ini topological sort ini kalau kita punya suatu graf, dia biasanya tidak unik. Jadi dari graf seperti ini bisa didapatkan topological sort dengan urutan yang berbeda. Ya. Maka kalau kita pengen mendapatkan satu urutan, mungkin perlu ditambahkan aturannya ketika kita melakukan proses sorting gitu ya. Ini tadi memastikan bahwa grafnya tidak boleh cycle. Bagaimana topological sort itu kita kerjakan ketika kita memiliki sebuah adjacency matrix. Contohnya di sini adalah kita punya graf seperti ini dengan adjacency matrix ini, ya, dia grafnya berarah ya. Jadi ini 1 ke 3, ya, 3 ke 1-nya tidak ada. Jadi ini 1 ke 3, dia berarah, jadi tidak berkebalikan. Nah, dilakukannya adalah dengan cara yang pertama, ketika kita punya adjacency matrix seperti ini, yang pertama dilakukan adalah kita mencari vertex yang tidak memiliki suksesor. Ya. Jadi contohnya di sini adalah 3. 3 ini dia tidak punya mau kemana, tapi dia dituju. Ya. Vertex sesudahnya dari 3 tidak ada, jadi dia tidak memiliki suksesor. Nah, kalau di adjacency matrix, vertex seperti apa yang tidak punya suksesor adalah vertex yang semuanya 0. Ya, dari 3 dia tidak menuju kemana-mana. Maka di sini ini 3 berikutnya adalah 0 semua. Kalau yang lain kan 1 ini ada 3, 1, 8, 2, 1 gitu kan. Nah, 3 ini tidak memiliki suksesor. Maka yang pertama kali dilakukan adalah mencari suksesornya, mencari vertex yang tidak ada suksesor. Kemudian setelah itu asumsinya adalah kalau sudah kita ambil vertex yang tidak memiliki suksesor, kemudian disimpan atau ditampilkan, kemudian kita anggap vertex ini sudah tidak bisa kita pakai lagi. Ya, maka vertex ini kita hilangkan dari proses pencarian kita, dihapus vertexnya. Maksudnya hapus vertex, artinya vertex ini sudah tidak kita cari lagi. Seperti itu.
lakukan langkah ini berulang sampai semua vertex itu sudah kita kunjungi, kita sort. Oh, ini animasinya belum ya. Nah, contohnya ini tadi, langkah berikutnya adalah 3 ini tidak punya suksesor, maka 3 ini akan kita tampilkan, kemudian kita hapus tadi ya, asumsinya hapus tanda petik tadi. Nah, 3 yang sudah dihapus berarti vertex yang menuju ke 3 ini asumsinya juga sudah tidak mengarah, maka dianggap ini dinolkan. Ya, seperti ini 1 ke 3, berarti asumsinya 1 ke 3 ini sudah jadi 0. Oke, ini juga yang 4 ke 3 juga di 0, jadi semua yang dalam kolomnya ini yang menuju ke 3 dia akan dinolkan. Setelah itu langkah berikutnya biasanya berurut dari atas ya. Nah, mulai dari atas lagi kita cek mana lagi yang tidak punya suksesor. Nah, mulai dari 1 ternyata 1 sudah tidak punya suksesor karena ini kan asumsinya ada 0. Ini kok 8-nya nanti ya. Di sini yang ngeceknya ya. Di sini berarti kan vertex 1-nya udah 0 semua nih. Oh, ini saya kebalik ya. Dia mulai dari 8 dulu. Terus saya mulai dari 1 ya. Mulai dari 8, di sini ternyata oh, 1 nih masih punya suksesor, 2 punya suksesor, 4 punya suksesor, 5 punya, 6 punya, 7 punya. Nah, 8 ini yang sudah tidak punya suksesor. Maka dia ke 8 yang tidak punya suksesor. Setelah itu di sini yang angka 8 yang menuju ke 8 dia akan coret atau jadikan 0 ya. Maka dia mulai lagi, berikutnya adalah loopingnya mulai lagi dari vertex 1 dicek. Oh, ternyata vertex 1 dia tidak punya suksesor karena asumsinya ini sudah 0, ini sudah 0 kan. Nah, maka berikutnya adalah 1 yang tidak punya suksesor. Ya. Setelah 1 tidak punya suksesor, kita coret lagi yang menuju ke 1. Oke. Setelah itu ya 1 ini tidak punya suksesor, maka dicek lagi mulai dari yang belum dihapus kan, tinggal mulai dari 2 ya. Maka 2 dicek, oh ternyata 2 juga tidak punya suksesor, maka dia akan mencoret yang 2. Sini yang dicoret semua. Looping berikutnya lagi, ternyata 4 tidak punya suksesor, maka 4 akan dihapus. Ya, setelah itu yang 4 juga dihapus. Looping lagi, 5 masih punya suksesor, 6 tidak punya suksesor, maka 6 akan dihapus. Ya, yang 6 juga akan dihapus. Kemudian looping lagi, ternyata berikutnya adalah 5 tidak punya suksesor ya, dari sini. Kemudian setelah itu dicoret, dihapus yang 5. Berikutnya yang terakhir adalah 7 tidak punya suksesor. Sampai di sini semuanya sudah dihapus. Maka topological sort yang terbentuk adalah ini. Sesuai dengan urutan tadi, 3, 8, 1, 2, 4, 6, 5, 7. Itu salah satu topological sort yang terbentuk. Karena asumsinya tadi urut dari atas ya. Nah, bisa terbentuk topological sort yang lain kalau tadi misalnya kita mulai urutannya dari bawah. Kita mulai dari random. Nah, bisa terbentuk topological sort yang berbeda. Sampai di sini cukup jelas?
Jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, kita lihat netbin-nya. Apakah sharing saya sudah? Sudah, Bu. Sudah ke netbin. Ya, Bu. Jadi ini langkahnya seperti tadi ya, algoritmanya ya. Jadi dia akan looping sampai jumlah vertex-nya lebih besar dari 0. Nah, sementara n vertex-nya nanti dia akan looping. Nah, di sini pertama kali tadi sama mencari yang tidak ada susesornya. Nah, ketika dia siklik di sini sama dengan -1 itu artinya siklik, maka dia akan error keluar dari topologi Gaussian. Tidak bisa dilakukan topologi Gaussian. Nah, dalam no successor di sini, dia sama seperti yang kemarin, dia akan looping ya, mulai dari row yang ke 0 sampai row yang ke n vertex. Kemudian dia akan mencari yang ini mulai dari row yang ke 0 ya. Nah, row ke 0 ini dia akan looping di kolomnya, mencari yang lebih besar dari 0, jadi yang terhubung. Kalau dia ada yang lebih besar dari 0, berarti dia akan berhenti. Kan tadi yang kita cari sampai habis itu tidak ada nolnya, tidak ada yang 1 kan. Maka ketika ketemu 1 aja yang 1 atau lebih besar dari 0, berarti dia keluar dari looping ini. Keluar dari looping ini. Dia menuju ke row berikutnya. Ya, nah, ketika nanti dia tidak pernah masuk ke sini, berarti selalu 0, selalu ketemu 0, berarti kan ini is edge-nya tetap false. Maka kalau dia ketemu yang tidak ada successor, berarti kalau is edge-nya dia false kan berarti sudah dapat kan yang no successor, berarti row itu no successor. Maka ini akan di return yang row. Ya, ketika dia sudah ngecek sampai semua row, kemudian ternyata kalau ngecek ke semua row kan berarti tidak ada yang no successor, berarti kan dia siklik, maka dia akan return -1 seperti itu. Maka tadi ketika dia -1, dia akan, ketika dia -1 berarti dia dianggap sebagai siklik ya. Nah, tadi balik ke topologi Gaussian-nya. Jadi ketika ketemu dia return row, berarti dia akan mendapatkan baris di mana dia no successor. Ya, kemudian setelah itu kita simpan ke sebuah array nih. Disimpan ke sebuah array. Label vertex-nya. Oke. Kemudian setelah itu dilakukan proses delete vertex ini. Nah, di dalam delete vertex ini dia akan looping ya. Yang ini adalah dia menghapus vertex yang tadi yang dihapus. Jadi misalnya vertex yang ke-5, maka dia akan menghapus vertex yang ke-5 dengan cara
vertex kelima ini ditimpa dengan vertex yang sesudahnya sampai terakhir. Kemudian looping yang ini adalah dia akan menghapus dari adjacency matriknya untuk baris yang tadi sudah null successor. Maka yang ini yang dilakukan adalah memindah baris per baris dari adjacency matriknya sampai baris terakhir. Nah, untuk yang looping ini adalah dia tadi kolomnya yang tadi misalnya kolom baris 3, maka berarti kan kolom 3-nya dia akan dihapus. Kalau ini diasumsikannya dia dihapus. Bukan dibuat 0 tapi dihapus. Jadi baris maupun kolomnya akan dihapus. Nah, kemudian jumlah vertex-nya dia akan berkurang 1. Maka ketika dia balik ke topological sort sini, nanti dia jumlah vertex-nya udah berkurang. Ya, karena asumsinya n vertex ini kan miliknya si graf. Jadi meskipun dihapus di metode delete vertex, dia di sini juga n vertex-nya akan berkurang. Gitu langkahnya. Cukup jelas kah?